Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang pada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah Islami, yaitu ular gua Sur yang rindu bertemu Nabi Muhammad SAW selama ribuan tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW harus hijrah ke Madinah, beliau mengajak Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh-sungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Mekah. Tetapi Rasulullah berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya. Beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah, karena di hati beliau ada cinta dan percaya, dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak pantut, tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan. Nabi Muhammad SAW berjalan, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar sadar mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar radhiyallahu anhu terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah SAW dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah SAW, dan bisanya menjalar begitu cepat
ke dalam tubuhku. Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahu nggak kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan." Dialog Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat beliau. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah SWT mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah," lanjut sang ular. Apa kata Allah SWT, Tuhan semesta alam? "Silakan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah SWT. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad SAW," jawab sang ular dari Gua Sur. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengagungkan nama Allah SWT, sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah SWT, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur pun kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beristirahat, dan Rasulullah SAW berjaga, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Demikianlah kisah Islami kali ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini, dan semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah, keluarga dan para sahabat di yaumil akhir atau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.